Shalom semuanya, dengan Tikva di sini. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan parasat Fayislak yang telah saya terjemahkan dari tulisan Rebbe Simchana Bracha dalam rebbesimchanabracha.blogspot.com. Parasat Fayislak terambil dari Kejadian pasal 32 ayat 4 sampai dengan pasal 36 ayat 43 dengan judul Sendiri Bersama Jiwa Anda. Pengantar, mengatasi sekam Lavan dan Esaf. Parasat kali ini mengajarkan kita bahwa kehidupan seorang Yahudi penuh dengan perjuangan yang melaluinya kita akan muncul sebagai pemenang. Melalui gulat Yaakov mengatasi kedua klipa tersebut, sekam Lavan dan Esaf. Klipa Lavan adalah kurangnya emuna atau iman. Lavan menggunakan pemujaan berhala terafim untuk memanipulasi realitas sesuai keinginannya sendiri. Kejadian 31 ayat 19. Dia percaya itu semuanya ada dalam kekuatannya sendiri. Seperti yang ia katakan dalam Kejadian 31 ayat 43, anak-anak perempuan ini adalah anak-anakku, anak-anak laki-laki ini adalah anak-anakku, bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Inilah mengapa Pesach Haggadah menyatakan Lavan ingin mencabut segalanya. Ini menyinggung emunah yang merupakan segalanya bagi seorang Yahudi. Jadi, klipa Lavan adalah untuk mencabut emunah dari orang-orang Yahudi. Klipa Esaf adalah ta'afah, keinginan dan nafsu secara fisik. Klipa ini terdiri dari dua bagian, sebagai doa Yaakov. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan saudara laki-lakiku, dari tangan Esaf. Kejadian 32 ayat 12. Klipa Esaf mengacu pada keinginan untuk hal yang terlarang, sedangkan klipa saudara laki-lakiku merujuk kepada nafsu dalam ranah yang diizinkan. Yaakov berdoa agar diselamatkan dari kedua klipot tersebut. Netifat Shalom Parasat Fayislak. Judul yang pertama, menerangi kegelapan keinginan kita untuk kesenangan yang rendah. Perjuangan Yaakov terhadap Esaf memberi kita pedoman tentang cara berjuang dengan yetzer hara kita atau dorongan negatif. Kita belajar bahwa perbaikan untuk yetzer hara telah selesai. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit. Tertulis dalam Kejadian pasal 32 ayat 32. Ayat ini memberi kita kemampuan untuk melihat dengan jelas. Malaikat Esaf itu disebut Sam Akel. Nama ini bisa berarti membutakan Tuhan. Yetzer hara dari Esaf mencoba untuk membutakan mata kita dari melihat Tuhan. Melihat Hashem dan kuasanya sebagai pencipta mencegah kita dari kejahatan. Saat mata kita terbuka terhadap cahaya Hashem, maka kegelapan keinginan dunia itu akan memudar dan berhenti menarik diri kita. Oleh karena itu, ia menyatakan dalam Kejadian 32 ayat 28, seorang pria telah melawannya sampai fajar menyingsing. Artinya, saat kita mengalami terang Hashem, maka kita tidak akan takut lagi, bahkan terhadap kekuatan malaikat Esaf. Netifat Shalom untuk Parasat Fayislak. Judul yang selanjutnya, sendirian dengan jiwa. Setelah menyeberangi sungai Yabok, Yaakov mempersiapkan dirinya untuk bernubuat dengan menyingkirkan fisik lapisan luar dirinya, sehingga jiwanya akan tetap menyendiri dengan cahaya spiritual dari atas. Ini adalah arti dari Yaakov ditinggalkan sendiri dalam Kejadian 32 ayat 25. Nama Yaakov
tidak mengacu pada tubuhnya yang hanya pakaiannya, melainkan pada Yaakov batin, pada jiwanya. Judul yang selanjutnya, bergulat dengan tubuh. Malbim menjelaskan bahwa Yaakov mampu menghilangkan semua keinginan fisik dan menelanjangi tubuhnya sampai esensinya. Jiwanya tetap sendiri. Seorang laki-laki yang bergulat dengannya dalam Kejadian 32 ayat 25 mengacu pada fisik Yaakov sendiri yang tidak memungkinkannya untuk melepaskan lapisan luar kopral diri. Manusia fisiknya menahannya dan mencoba untuk menguasainya. Kekuatan tubuhnya, kekuatan fisiknya bergulat dengan Yaakov, kekuatan spiritualnya. Kekuatan fisiknya ini mencoba untuk mencegah dia dari menghilangkan kejantanan dari tubuhnya. Judul yang selanjutnya, perjuangan batin. Talmud mengajarkan bahwa debu ditendang oleh Yaakov dan lawannya selama perjuangan mereka mencapai tahta kemuliaan. Tertulis dalam Talmud Babilonia Kulin 91a. Artinya, itu menembus sampai akar nesyamannya, sampai ke akar emunah. Tubuh fisik Yaakov, Yetzer haranya diwakili oleh malaikat Esaf, ingin memisahkan dia dari akar emunahnya. Namun, kekuatan jahat tidak mampu menguasai Yaakov karena dia mampu mengatasi fisiknya dengan kekuatan jiwanya yang luar biasa. Ini merupakan komentar dari Malbim untuk Kejadian pasal 32 ayat 25. Judul yang terakhir, kemenangan abadi atas kekuatan jahat. Perjuangan Yaakov sangat penting bagi kita hari ini. Fakta bahwa perjuangan itu mencapai tahta kemuliaan juga bisa menandakan efek dari perjuangan itu pada semua generasi mendatang. Tahta kemuliaan itu mewakili pemeliharaan Hashem. Yaakov telah diuji dalam semua kelemahannya, semua perbuatannya, dan semua kekuatan spiritualnya. Kemenangannya membawa semua keturunannya dan generasi setelah dia menang melawan kejahatan yang ada di dunia. Sekian untuk Parasha kali ini. Jika konten ini memberkati Anda, jangan lupa komen, like, dan subscribe untuk mendapatkan pemberitahuan kepada video-video baru selanjutnya. Terima kasih. Shalom.